Sobat Glory, balik lagi bersama aku Aca. Selamat datang di Journey to Glory, tempat di mana kisah perjalanan, usaha, dan inspirasi bisa menemani kalian menelusuri cerita menarik hari ini. Pada siang hari ini, kita bakal berbincang-bincang tentang sanggar tari yang sampai saat ini masih terkenal di daerahnya. Dan untuk pemiliknya sudah hadir bersama kita. Halo Ibu, selamat datang di Iya, Journey to Glory. iya, Perkenalkan saya Asya selaku host di sini. Boleh Mbak tahu Ca, gak Ibu dengan Ibu siapa namanya? saya Ibu Indah Sriwidayati, Sarjana Pendidikan. Oke Ibu. Ibu Mhm, sebelumnya di sini saya mau nanya-nanya seputar mhm, sanggar di sini ya Bu. mhm, Boleh nggak sih Ibu ceritain mhm, gimana awal mulanya sanggar ini tuh terbentuk? mhm. Awal mulanya di tahun 2023 itu kan saya 2000 sebentar, 98 itu kan saya menikah ya, Heeh. heeh, tiba-tiba saya sudah, di sini, di Depok sini. Terus karena saya kan kuliahnya di UNY Yogyakarta, Yogyakarta. waktu itu masih IKIP ya, Heeh. Institut, Keguruan Ilmu Pendidikan ya. Nah, waktu itu masih IKIP dan saya lulus di tahun 97, 98, 97, terus wisudanya 98, terus dibawa ke sini tuh. Heeh. Nah, waktu itu sampai sini kan belum ada yang namanya sanggar-sanggar ya, Iya hanya masih belum jarang hanya ya. heeh, baru ada, kayak, sanggar-sanggar besar tuh sanggar Ayodhya Bala, Heeh. sanggar Trisna Manggala gitu ya. Iya. Kebetulan nah, saya di sini saya mengajar di sanggar dulu, sanggar, Trisna Manggala dulu nih, Heeh. karena kan beliau berkecimpung di Depok gitu ya. Hmm. Nah, ngajak terus ternyata, saya mungkin hanya 1 tahun kalau nggak salah karena saya cuti untuk, hamil ya, kan Iya. waktu itu saya Heeh. cuti untuk hamil Terhalang ya. sebenarnya keguguran karena pas ngajar itu keguguran. Oh. Padahal saya waktu itu memang saya ada event atau tugas dari Sanggar Trisna Manggala itu untuk, apa namanya, membuat suatu karya Mhm. yang ditampilkan di TPI waktu itu Oh ya, iya, sekarang MNC ya. MNC. Nah, waktu itu acaranya kalau nggak salah tuh Kring-Kring Olala. Oh, Ya, itu zaman dulu, zaman dulu banget ya, Bu? 2003, 2004 itu. Heeh, dan terus akhirnya, bukan 2023 Mbak, itu pokoknya awal ya, awal Mhm. ciptanya Iya, itu sekitar awalnya 2022 ya. 2022. Nah itu, heeh. Terus akhirnya setelah itu, saya resign kan, terus Mhm. saya bingung tuh di rumah, saya tuh punya kemampuan tetapi Tapi bingung kan, oh kalau iya, bapak kan tidak heeh, boleh saya kerja, mhm. tapi apa ya gitu, apa aku mendirikan sanggar Sanggar, saja iya. gitu kan. Nah, pertama itu saya cuman bikin ini aja Mbak, tiap hari itu bikin ngengrengan, Mhm. bikin gimana aja kan, bikin logo, Logo. bikin caranya daftar, Berarti dari Ibu heeh, semua ya awalnya ya? proposal. Iya, cuma Heeh. saya ketik aja, ketik tik tik Iya. itu ketikan yang zaman dulu itu Mhm. jadul Mhm. kan. Saya ketik aja gitu misalnya, mengajukan proposal gimana ke Mhm. Dignas, izin ke Dignas gimana caranya, itu saya sendiri, saya masih punya anak bayi kan, Mhm. baby itu, anak saya yang kedua itu masih kecil banget itu, terus, habis itu, akhirnya terbentuklah tuh, Mhm. pertama saya di garasi gerbang masuk itu, Iya, kan di ada depan, garasi itu. iya. Nah, saya ngajarin di garasi kakak saya di sana. Nah, pertama saya cuman ini aja dulu, ketok tulang tuh tau nggak? Cuma Gimana? dari mulut ke mulut gitu Oh, ya. heeh, mulut ke Mau mulut. nggak ngajar mau nggak anaknya Mhm. di Di sini sini gitu mau nggak ini di diajak sini ya, gitu. Bu? Mhm. Dulu banyak banget Mbak, ada sekitar hampir 50-an tuh. Saya Lumayan ngajar ya, banyak. di apa, di garasi itu awalnya gitu. Terus, setelah itu berkembang 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 gitu kan. Terus saya kok ini saya keteter ya masakan banyak ini. Iya. Saya buka lagi cabang tuh di Cilebut tuh. Mhm. Cilebut itu tempat adik saya, di sana adik saya ngajar, Iya. gitu. Kebetulan adik ipar saya kan bisa nari juga ya, Mhm. saya ajarin juga. Terus saya buka cabang lagi di Hankam, sampai 2027 Mhm. itu, cabangnya ada 8, Banyak ya, Bu. gitu kan. Dari awal Dari Ibu awal, dari saya merintis dari sendiri. nol. Pertama saya tuh, di kelurahan dulu, di kelurahan tuh tiba-tiba ada dari, Monitor Depok ya, dari Iya. Monitor Depok itu, eee, mewawancarai Heeh. gitu, itu masuk koran tuh ceritanya, waktu itu perdana. Terus mungkin langsung pada banyak yang berdatangan gitu ya, akhirnya ya sudah saya tetap belajar di yang cabang sini, tetap di garasi, gitu. Terus akhirnya
semakin banyak, akhirnya saya 8 cabang tuh Mbak di situ. Ya berarti Iya dari tuh, awal dari ibu awal gitu ya, dari dari ibu awal merintis terus. pokoknya itu karena saya berawalnya itu karena saya habis ngajar di Sanggar Tresna Manggala itu di Kotip waktu itu, bukan belum wali kota ya, masih Kotip gitu. Apa nih yang yang pengen saya lakukan gitu, ngajar ke sekolah kan nggak boleh ya, sama suami karena kan di sini tidak ada yang khusus guru tari gitu. Akhirnya ya itu kita bikin sanggar gitu. Berarti Nah awal mulanya terbentuk dari iya, situ ya terus Bu, dari akhirnya ibu. setelah punya sanggar-sanggar, mau nggak mau yang jurusan saya pendidikan kan, saya mau nggak mau harus ngajar di sekolah kan. Wah, Ya sekarang saya berdinas di SMK Negeri 2 Depok Depok, gitu. Nah, tapi sanggar tetap tetap berjalan. berjalan ya. Jalan kan sanggar kan termasuk sekolah luar sekolah ya Iya kan, di luar pendidikan luar dari itu sekolah ya. apa namanya, PLS ya, jadi Mhm. pendidikan luar sekolah. Jadi, sanggar tetap jalan, saya tetap dinas juga gitu, Iya kan seperti kadang itu. anak-anak buat melatih skill-nya ya Bu, dari Iya, kecil gitu. heeh, dan alhamdulillah saya di sekolah juga sebagai guru seni budaya kan, Mhm, terus, apa namanya, anak-anak juga sering lomba, anak-anak saya kami yang di SMA 2 itu dan alhamdulillah juga juara juara terus, terus ya. seperti itu. Mhm. Seperti sanggar sini Seperti juga Mbak, di oh di sini, piala-pialanya heeh, ya juga piala-pialanya ya Bu, iya, prestasinya ya? Iya. prestasi-prestasinya ada gitu. Oke Ibu, kalau boleh lanjut, Mhm. saya mau tahu nih, kan katanya di Sanggar ini tuh salah satu tari andalannya itu tari Sampurasun yang berasal dari Jawa Barat ya? Iya, Iya, Sampurasun. kalau iya nih Bu, boleh nggak ceritain perjalanannya tari Sampurasun ini kenapa bisa jadi tari andalan di Sanggar ini? Heeh, sebenarnya gini Mbak, kita tuh kan, apa namanya, sanggar saya itu, basic-nya adalah Nusantara ya. Jadi pada dulu itu sebenarnya Nusantara apa aja diajarkan, termasuk tari Sampurasun. Tapi karena tari Sampurasun ini, menurut saya itu suatu tarian yang pembukaan, terus suatu tarian yang sepertinya kita tuh kalau mau menari itu kayak permisi gitu Mhm, ya. Nah, seperti seperti tarinya Sampurasun gitu kan, permisi kan gitu mhm, ya. Jadi setiap kita melakukan, penampilan itu sepertinya pasnya Sampurasun gitu dan Sampurasun. kita di wilayah Jawa Barat kan, Iya, ya pas itu banget di seperti Jawa itu Barat. aja sih Iya, itu sebenarnya. aja ya. Jadi sebenarnya kita tuh Nusantara, ya ada Mhm, Jawanya, ada ada ininya Jawa gitu, campur-campur ya Bu? campur-campur Mhm, gitu, mhm. seperti itu Mbak. Oke, Bu. Ibu kalau sanggar ini tuh biasanya lebih ke ngajar ke bantu buat anak sekolah gitu nggak sih, Bu? Jadi Ibu kayak kerja sama sekolah Iya, lain gitu? heeh. Oh, Jadi berarti termasuk ya? ekskul namanya. Ekskulnya Jadi masuknya ya? kita ekskul ini sementara ada 3 ya. Jadi Mhm, SDIT, SD sama TK, PAUD, sama SD Sumajaya sini ya. Jadi itu, kita kerjasama Mbak. Jadi, iya. eee, kita mengatasnamakan bendera kita. Mhm, Jadi ekskul yang ada di sekolah, ekskul tari-tari yang ada di SDIT, SD itu, atas nama sanggar kita gitu, seperti itu. Jadi, Kak Wawa kayak seperti contoh Kak Wawa itu iya pelatihnya, kebetulan. seperti itu, gitu. Mmm, Jadi, kita nyebar pelatih-pelatih mhm. ke sekolah-sekolah itu, gitu, seperti Berarti itu. pelatihnya dari yang Ibu Sanggar, dari heeh sanggar heeh, yang pelatihnya Ibu dari latih yang sanggar. udah bisa ya Bu Iya, untuk seperti mengajarkan? itu. Oh ya Bu, terus kalau misalnya kostumnya tersendiri itu, kan di Mhm sini banyak ya Bu, mhm kayak yang saya lihat. mhm. Kostumnya itu udah mulai modern atau kostum khas tradisional yang dulu Bu? Tradisional ada, terus mulai-mulai modern, seperti ini Oh, udah mulai iya udah modern mulai ya modern. kan, Mmm, heeh, seperti ya itu. berarti dicampur ya Bu sekarang Campur ya? ya, karena kan kita kayak kebaya bukan Iya, kebaya jadul, heeh. udah kebaya banyak banyak motif-motif gini kan berarti udah modern ya. Iya apalagi di zaman Heeh, terus sekarang ya zaman Bu? dulu kayak long tusuk ini kan tidak di luar, Heeh, dulu di di dalam, dalam, sekarang di luar, dikombinasikan, kombinasi. dikreasikan gitu, di luar, seperti itu. Terus kalau untuk kostumnya ini ngejahit atau Ibu Ada nyewa yang nih? beli, ada yang jahit Ada yang gitu, jahit, oh heeh. campur ya Bu? Kalau dulu kita punya penjahit penjahit khusus Oh gitu, khusus, heeh, mhm. seperti itu, Mbak. Mhm. Mhm. Terus Ibu, kan di sini kan, dari kisah Ibu kan banyak banget yang bisa diinspirasi ya Bu, dari Ibu dari nol kayak gitu kan. Terus untuk Sanggar Tari Satya Manggal ini tuh menurut saya membawa pertahanan warisan klasik di journey menuju kehormatan sejati. Jadi terlihat mengatakan penguasaan sejati harus teruji. Mampukah Ibu menjawab tantangan cepat Mhm seputar detail kostum yang selama ini Ibu ajarkan? mhm. Kita buktikan penguasaan tersebut di segmen berikutnya, Quick Glory Challenge hanya di Journey to Glory.
Kembali lagi di Journey to Glory. Ini adalah sesi Quick Glory Challenge. Jadi kita ada 5 pertanyaan cepat seputar kostum tari klasik Nusantara. Jadi Ibu, aku punya games. Mhm. Ada foto-foto, ada 5 Mhm sih Bu. Jadi mhm. kira-kira Ibu kan sebagai punya sanggar, Mhm. kayaknya bisa jawab ya Bu dari foto ini. Iya. Yang foto pertama nih Bu, Itu jaipongan. tari Iya, jaipong. tari jaipong. Tari jaipong. Iya. Yang kedua ini tari apa Bu? Tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi, terus lanjut Bentar, yang mana Bu? kok gelap ya? Iya, Enggak, ini tari topeng, Cirebon. tari topeng Mhm. Cirebon. Iya. Terus lanjutnya Bu, tari Merak. tari Merak Merak, Merak Jawa Barat ya, Merak Sunda Merak Jawa ya, Barat ya. heeh. Karena gamelannya kan bedanya apa? Bedanya gimana? Karena bedanya gamelannya cuma sedikit, namanya Mhm. degung ya. Betul. Kalau di Jawa kan gamelannya lengkap tuh, Iya, lengkap ya. heeh. Di Berarti sini ini kostum-kostum Jawa Barat. Jawa Barat, berarti khusus Jawa Barat. Oke Bu, selanjutnya ada ini tari apa Bu? Kalau ini tari bisa sampurasun, Sampurasun. heeh, bisa buat tari yang model Jawa Barat deh. Boleh Jawa Barat ya Bu. Sampurasun juga seperti itu. Sampurasun. Oke Bu. Dibuka kan depannya ya. Iya. Terus terakhir ini tari apa Bu? Itu tari Lenggang Nyai dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Oke Ibu, Ibu kan udah berhasil jawab 5 pertanyaan yang udah saya siapkan nih Bu. Terus kira-kira buat kayak seumuran saya, teman-teman saya, kalau misalnya mau belajar nari itu kira-kira yang cocok tuh nari apa sih Bu? Tarian apa? Ya tetap harus dari dasar dulu. Oh dari dasar Mhm. dulu Nggak dimulai ya langsung Bu. nggak langsung apa namanya, Mbak, mak beduntuk ngerti nggak sih? Iya, Tiba-tiba tiba-tiba. tiba-tiba terus harus bisa tari itu Heeh. misalnya. Kita harus belajar Berarti dasar dimulai dari dulu. dasarnya dulu Iya ya Bu? tetap belajar dasar. Misalnya kan kalau di tari itu kan ada istilah kayak ngiting, kayak ini gitu ya. Cuman kalau kalau kalian-kalian itu mau tiba-tiba pengen Mau belajar di belajar, YouTube, ya di iya YouTube di kan. Cuman kalau di sana harus belajar dari dasar dari dasar dulu, dulu gitu, heeh. pergerakan ya Bu? Tetap iya, misalnya merendahnya bagaimana, cara memainkan tangannya bagaimana, ukel-ukelan bagaimana, seperti itu. Tapi untuk kira-kira belajar, Mhm, misalnya saya mau mhm, belajar dari awal nih sama Ibu, itu mhm. kira-kira lama nggak sih Bu prosesnya? Iya paling sebulan, Mbak, Oh sebulan ya heeh, udah. sebulan tuh untuk ini badan dulu ya, Biar misal lentur ya Bu? merendah. Orang kan kalau nggak biasa Nggak kan harus biasa berdiri kaku dulu, ya? kaku Iya. ya, gitu. Itu aja paling Itu tidak aja. olah olah tubuh, olah rasa, ya kan, Terus katanya gitu. kalau nari itu Baru dimainin geraknya. ya Bu, kayak Iya, jari-jarinya. kalau kita tuh menari itu harus dengan hati, Dari heeh. Tidak semata-mata kita hafal doang, tidak semata-mata kita hanya mengiringi musik, enggak, kita tetap dari hati. Misalnya, oh begini, ada ekspresinya ya, sendiri. power-nya harus ada, gitu, Berarti gercep kelihatan ya Bu kalau oh. orang yang emang tiba-tiba belajar gitu Iya gerakannya iya. beda ya? Tapi kita masih maklum kalau anak-anak baru awal bener-bener yang pemula, eee, kalau istilah Jawa itu ngececer ya, ngececer tuh hanya berdiri kaku gitu kan, nggak ada nggak ada, apa namanya, lemas-lemasnya, nggak ada luwes-luwesnya gitu ya. Ya itu ya susah sih, harus harus bener-bener kita harus telaten seperti itu, Mbak. Itu ya, Mbak. Paling sama pertanyaan terakhir sih kalau di sanggar Ibu nih biasanya, anak kecilnya itu dimulai dari umur berapa Bu? Kemarin sih ada umur kecil-kecil ya, piyi-piyi itu, umur TK ya? Umur Paling paling TK. sekitaran anak-anak segitu ya Iya, Bu? heeh. Ya, cuma sekarang kita minimal SD. SD dulu baru. Iya, Mbak. Oke Ibu, Heeh. segini aja sih yang bisa saya sampaikan. Terus makasih juga Ibu udah kasih, tahu semuanya tentang sanggar Ibu, jadi saya bisa tahu tentang apa Iya, yang ada di sanggar heeh, Ibu iya, ini gitu. iya. Oke Sobat Glory, sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini bersama Ibu Enda. Makasih banyak ya Ibu. Sama-sama, Mbak. Semoga apa yang kita obrolin tadi bermanfaat buat Sobat Glory yang ada di rumah. Saya Aca pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.